Ayo, siapa di antara kalian yang berminat memelihara domba atau dalam bahasa Jawa orang menyebutnya wedhus gibas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa kali ini saya akan membahas mengenai, mungkin teman-teman ada yang berminat ya untuk memelihara domba atau wedhus gibas ini. Seperti apa mungkin ya yang ada di gambar ini, bisa teman-teman contoh ya untuk mungkin kandangnya ya, mungkin isi daripada kotak-kotak kandangnya itu diisi berapa, untuk yang kambing bunting itu taruh seperti apa, untuk yang pejantannya juga memisahkannya seperti apa. Ini tepatnya di wilayah Pomo Ampel Wuluan Jember ya. Ini peternak kita bersama Bapak Salam yang ada di Pomo ini ya. Beliau sudah memelihara yang namanya domba ini mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, dimana memang tadinya Bapak Salam ini beternak sapi ya, namun kali ini lebih fokus kepada beternak domba ini ya, karena memang untuk pemasaran jenis domba ini memang saat ini menjadi pilihan para peternak ya, karena memang mudah sekali untuk menjualnya, dan juga untuk harga sendiri sekarang sudah membaik ya yang namanya domba ini. Bahkan jika jenis-jenis tertentu ini, yang namanya domba ini memang tergantung jenis dan yang diinginkan konsumen ya. Kalau memang jenis-jenis biasa mungkin ya relatif murah lah, di bawah 2 jutaan. Namun apabila peranakan dari misalkan jenis-jenis Texel dan yang lain-lain, itu bisa mencapai 3 juta ke atas ya. Bahkan memang ada juga yang sampai 1 ekor itu ada 7 juta, namun itu juga masih kambing kecil ya, terbilang masih kambing muda. Namun memang untuk saat ini para peternak memang lebih memilih jenis ini karena perawatan yang lumayan mudah ya, dibandingkan dengan kambing ya. Dibandingkan dengan kambing Jawa itu memang lebih tahan terhadap cuaca, lebih tahan jenis domba ini. Lebih mirip-mirip dengan sapi lah. Untuk makanan sendiri memang jadi rumputan, jika memang tidak ditambah dengan konsentrat atau dan yang lain. Namun jika mempunyai budget lebih ya untuk percepatan pertumbuhan, mungkin bisa menggunakan konsentrat atau pakan kering yang sudah dicampur ya. Tinggal membeli. Mungkin sekarang untuk cara seperti itu memang terbilang sangat mudah, karena dimana-mana ada yang menyediakan untuk sekarang, tergantung budget yang bisa Anda keluarkan. Ya seperti ini untuk kandangnya ya, untuk tempat minum dan juga tempat makan itu memang harus harus memang tersedia ya, harus dimudahkan lah untuk para domba-domba ini. Nanti setelah makan minum tinggal mengambil minum yang ada di dekatnya. Jadi karena memang kebutuhan domba-domba seperti ini tidak sama ya antara satu dengan yang lain. Ada yang memang kebiasaannya minum ya, jadi habis makan langsung minum, habis makan minum. Memang ada juga yang
kadang satu hari itu cuma minum 2 kali ya, tergantung dengan jenis. Sama lah seperti manusia, jika kita tidak haus ya mana mungkin kita mengambil air minum terus diminum, kan ya nggak masuk juga karena memang tidak dibutuhkan ya, alias untuk tubuh memang tidak membutuhkan. Nah ini jenis pejantannya, ini masih sekitar umur 1 tahun ini teman-teman. Namun memang ini jenis apa ya, ini memang besar ya, ini bisa dilihat dari model kepalanya. Ini belum bisa dijadikan pejantan nih karena memang masih muda sekali ini ya, mungkin beberapa bulan ke depan mungkin sudah bisa dibuat pejantan. Dan untuk kandangnya sendiri sebenarnya yang penting bisa kotoran itu bisa jatuh ke bawah ya, dan bisa membuat domba-domba ini senyaman mungkin ya, karena memang biasanya membuat kandang itu kadang kita tidak memikirkan gimana kotoran itu bisa jatuh. Jadi kadang hanya kisah 1 minggu saja memang untuk lantainya sudah dipenuhi dengan kotoran, dan kotoran itu tidak bisa jatuh, akhirnya basah terkena kencingnya si domba ini. Lama kelamaan ya, hari tambah hari itu bisa membuat becek ya jika tidak dibersihkan. Jadi memang harus, saat kita membuat kandang ini memang harus mendesain gimana nanti kotoran itu jatuh, gimana nanti itu cairan yang yang dari hewan itu sendiri nanti jatuhnya juga tidak tertimbun ya dengan bersama kotoran yang lain. Jadi untuk kandang bisa kering ya, jadi tidak lembab, karena memang lembab itu bisa mendatangkan segalanya ya, seperti lalat mungkin, dan juga bisa menimbulkan yang namanya belatung itu juga bisa tumbuh nantinya, bisa berkembang ya di kotoran-kotoran itu karena memang kotoran basah. Namun jika kandang ini memang kita desain ya untuk bawahnya ini bisa cairan bisa mengalir ya, mungkin akan lebih bertahan lama keringnya. Jadi misalkan sampai 1 hari atau 2 hari, misalkan 2 hari lebih, tapi tetap di bawahnya masih kering ya. Dan untuk jenis-jenis pakan hijau tambahan ya, ini memang untuk punyanya Bapak Salam ini memang untuk pakan dicampur ya, ada pakan kering juga. Namun memang untuk pakan yang basah juga ada ya, jadi untuk vitaminnya juga, jadi untuk proteinnya di pakan keringnya, kemudian untuk vitamin atau kebugaran para domba-domba ini menggunakan pakan basah ya, seperti rumput segar tadi. Nah seperti ini habis ini mau ditambah, tadi sudah diberikan jenis pakan kering ya untuk pagi, kemudian sore ditambah dengan rumput yang masih segar seperti ini. Jadi ini sekedar tambahan saja, tidak full ya pakan hijaunya, karena memang sebelumnya sudah menggunakan pakan kering. Oke teman-teman ya, ini biasanya kalau memang khusus untuk penggemukan, biasanya per 2 meter persegi itu biasanya isi kambing ya 2 meter ya, panjang 2 meter, kemudian ke belakangnya 1 meter ini ya, 1 meter lebih sedikit, itu bisa diisi sampai 8 ekor ya. Jadi memang kalau untuk khusus penggemukan ya, memang kambing ini tidak diberi ruang gerak ya, alias cuma bisa mundur pindah gitu. Jadi memang
desain seperti itu supaya untuk untuk domba-domba ini tidak banyak bergerak. Itu untuk yang khusus untuk penggemukannya atau pedaging ya. Tapi kalau semi seperti ini kambing memang untuk masa perawatan, masa panennya itu memang agak lama sedikit ya dibandingkan dengan yang full pakan kering konsentrat ya. Itu biasanya 3 bulan. Dan untuk jenisnya pun meskipun jenis-jenis lokalan yang biasa ya, gibas-gibas yang biasa itu yang ada di pasar-pasar yang kecil-kecil itu nanti hasilnya akan berbeda jika memang disupport untuk pakan konsentratnya ya. Jadi memang biasanya yang digunakan untuk bibitnya yang diambil itu tidak memandang jenis-jenis apa ya. Jadi segala jenis gibas ini bisa untuk digemukkan ya. Memang perbedaan ya, pemberian pakan yang super itu memang ada bedanya ya, untuk menghasilkan pertumbuhan dan juga dagingnya pun akan berbeda. Namun jika penggunaan pakan ya terbilang ini masih semi ya, itu ini memang dikhususkan untuk kambing jenis-jenis tertentu untuk Bapak Salam ini ya. Ada memang ya, ada yang biasa, ada juga yang jenis seperti ini, jenis Texel ini ya. Ini baru umur 1 bulan lebih, ini sudah ditawar dengan harga 4 juta kalau tidak salah ini. Jadi memang meskipun sedikit, jika memang kita bisa membeli bibit yang unggul, bisa saja memang keuntungan akan datang lebih besar ya dibandingkan dengan kita memelihara untuk jenis-jenis yang biasa. Namun itu tergantung Anda teman-teman ya, mungkin yang berminat nggak apa-apa meskipun yang biasa, namun cara kandang ya, cara pembuatan kandang kalau bisa diusahakan minimal kandang bersih dan kering. Itu saja informasi untuk teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat bagi yang mungkin berminat untuk memelihara domba. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.